Berita pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tersebar kepada para aktivis pergerakan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam atas permintaan Marsekal Terauchi. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, tentang kemungkinan Jepang menyerah kepada sekutu. Berita tersebut tersebar dari mulut ke mulut. Golongan tua dan golongan muda pun membicarakan rencana proklamasi untuk dilaksanakan secepat-cepatnya. Hal tersebut membuat kalangan aktivis pergerakan Indonesia dari golongan tua dan muda menjadi yakin bahwa pemanggilan 3 tokoh ke Dalat berkaitan dengan kemungkinan menyerahnya Jepang. Para aktivis pergerakan Indonesia ingin proklamasi dilaksanakan secepat-cepatnya karena mereka khawatir jika sekutu akan menjadi penguasa selanjutnya. Jika hal itu terjadi, maka kemerdekaan akan sulit terwujud. Terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi yang ingin dilakukan secepat-cepatnya. Pendapat Soekarno sebagai golongan tua ialah hal-hal yang terkait dengan proklamasi kemerdekaan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Jepang. Proklamasi kemerdekaan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. Lagi pula, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, belum ada kepastian Jepang sudah kalah dan menyerah kepada sekutu. Dan yang kedua, Jepang sudah menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Dan oleh karena itu, saya sependapat dengan Marsekal Terauchi bahwa waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan menunggu keputusan dari PPKI dahulu, lembaga yang sudah dibentuk oleh Jepang. Sementara itu, pendapat Sultan Syahrir sebagai golongan muda ialah proklamasi harus dilaksanakan secepat-cepatnya, sesuai keinginan rakyat Indonesia bukan Jepang, dan tanpa campur tangan PPKI. Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian bangsa Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Menolak pelaksanaan proklamasi pada tanggal 24 Agustus 1945 karena jika menunggu persetujuan PPKI atau proklamasikan pada tanggal 24 Agustus sama saja bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Golongan muda bahkan menyatakan siap melakukan perlawanan dan mengusir Jepang dengan kekuatan senjata jika mereka campur tangan dalam proses persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ketegangan antara golongan tua dan muda semakin panas ketika 3 tokoh tersebut kembali dari Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945. Kemerdekaan kepada Indonesia. Pihak Jepang ingin diproklamasikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Oleh karena itu, kami akan menggelar rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus. Rapat PPKI akan dilaksanakan di kantor Sanyo Kaigi atau Dewan Penasihat Jepang di Jalan Pejamu nomor 2 Jakarta. Selamat pagi pendengaran berbahagia. Mari kita awali pagi ini dengan berita utama. Berita utamanya adalah pada tanggal 15 Agustus, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemarin, aku mendengar kabar bahwa keputusan pembacaan proklamasi menunggu sidang PPKI terlebih dahulu. Aku sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang, bukan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Iya, aku juga. Selain itu, Soekarno-Hatta tidak memanfaatkan momen kapitalis Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara cepat atas inisiatif dan keputusan rakyat Indonesia sendiri. Itu benar sekali. Di saat seperti ini, Soekarno-Hatta sangat tunduk kepada Jepang. Bukankah kekalahan Jepang menunjukkan bahwa mereka semakin lemah, baik dari segi kekuatan angkatan perangnya maupun moral bertempur? 15 Agustus 1945, tempat gol tua. Soekarno-Hatta, Ahmad Soebarjo menuju ke Koningsplein, Medan Merdeka, Jakarta. Tempat itu adalah kantor Maizen Moichiro Yamamoto, kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Mereka ke tempat itu untuk memastikan kebenaran berita penyerahan Jepang ke sekutu, melaporkan hasil pertemuan mereka di Dalat, dan mengonsultasikan langkah terbaik yang harus diambil Indonesia. Tetapi kantongnya kosong. Mereka pun datangi kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang, yaitu Laksamana Muda Maeda. Hasil pertemuan di Dalat yaitu dibentuknya PPKI.
Pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan kepada seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Pemberian kemerdekaan itu dilakukan secara berangsur-angsur. Laksamana, apakah Jepang sudah menyerah kepada sekutu? Ya, berita itu benar adanya. Menurut Anda, adakah langkah terbaik untuk kami laksanakan ke depannya? Jepang menyerahkan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus. Jadi, bangsa Indonesia boleh mempersiapkan dan melaksanakan kemerdekaannya mulai dari sekarang. Sementara itu, 15 Agustus dini sore hari di Markas Pemuda di Menteng Raya. Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah diduga, Soekarno-Hatta akan menggelar sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus. Kita harus membatalkan sidang PPKI itu. Bagaimana kalau kita semua memboikot sidang itu? Menurutku itu tidak akan efektif karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan bagaimanapun hasilnya sidang itu pasti akan terlaksanakan. Baiklah, bagaimana kita mengadakan rapat jam 8 malam di laboratorium mikrobiologi untuk merancang suatu rencana pelaksanaan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Hasil rapat pada malam ini yaitu yang pertama, mendesak Soekarno-Hatta agar melepaskan ikatan dengan Jepang dan bermusyawarah dengan pemuda. Yang kedua, mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan atas nama Indonesia dilaksanakan malam ini juga, atau paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Ada apa malam-malam sih? Kami ingin membicarakan keperluan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Silakan masuk. Ayolah Bung, proklamasikan kemerdekaan pada malam ini juga. Bangsa Indonesia merdeka karena pengorbanan sendiri, bukan karena pengorbanan dari Jepang. Kami tidak bisa melakukan hal itu karena Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus dan semua persiapan pelaksanaan sudah menjadi tanggung jawab PPKI. Apabila Bung Karno tidak ingin mengucapkan proklamasi pada malam juga, maka besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana dan habisi nyawaku malam ini juga. Jangan nunggu besok. Udah. Lagi pula, mengapa kita harus mengelumi Jepang? Bukan karena kemerdekaan itu milik Indonesia? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa merdeka tanpa bantuan mereka. Karena Soekarno-Hatta tetap teguh pada pendirian mereka, Wikana dan Sultan Syahir kembali. Golongan muda kembali menggelar rapat di Jalan Cikini nomor 71. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Mereka pun sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke desa Rengas Dengklok. Bung Karno, Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda harus ikut Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku memiliki istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini? Mengapa banyak orang? Pemuda-pemuda ini akan membawa aku ke Rengas Dengklok bersama Hatta. Untuk apa? Agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruhi oleh Jepang. Lalu bagaimana dengan terjuntur? Kan akan mendatang kami. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok, tetapi harus sekarang juga. Pemuda-pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada awalnya Soekarno-Hatta tidak bergeming, tetapi pada akhirnya mereka pun menuruti permintaan pemuda-pemuda tersebut. Rapat PPKI dibatalkan dan Ahmad Subarjo membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Soekarno menuliskan naskah proklamasi. Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah dibuat, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Awalnya, proklamasi yang akan dilaksanakan di lapangan Ikada, Jakarta. Sejak pagi hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno sudah dipenuhi masyarakat, baik dari golongan muda maupun golongan tua. Masyarakat menunggu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tanggung jawab keamanan lokasi dan penyiapan tiang bendera diserahkan kepada Kudanko Latif Hendra Nidingrat.
Di tiang bendera inilah bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati akan dikibarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Penyebaran berita proklamasi Indonesia tersebar lewat radio, surat kabar, pamflet, poster, coret-coretan di gerbong kereta api, dan dinding-dinding kota. Selain melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut nama-namanya. Yang pertama, Teguh Muhammad Hasan dari Aceh. Yang kedua, Samratulani dari Sulawesi. Yang ketiga, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali. Dan yang terakhir, A.A. Hamidan dari Kalimantan. Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat menyambut dengan gembira dan penuh semangat untuk mempertahankannya. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Merdeka menjadi salam nasional. Keadaan tersebut menggambarkan dukungan luas rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Hal ini tampak dari dukungan spontan terhadap proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang yang berlangsung 3 hari, yaitu 18 Agustus 1945, pengesahan UUD serta dipilihnya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Setelah itu ada 19 Agustus 1945, pembentukan kementerian dan pembagian wilayah. Dan yang terakhir 22 Agustus 1945, membentuk 3 badan baru yaitu KNI, PNI, dan BKR.